Mungkin dari saya, eh, ini sangat kesempatan yang baik sekali, kolaborasi antara Pradita University dengan PT Inter Solusi Teknologi Asia. Jadi mungkin saya sharing sedikit Bapak Ibu bahwa kami rutin juga melakukan webinar yang berupa materi-materi khususnya yang terkait di dunia IT. Ya, karena ini memang program webinar yang diprakarsai oleh program S2 atau Master Degree di Pradita University. Jadi Pradita ini memang sudah membuat ataupun menyediakan nih program Master S2 yang kami siapkan untuk calon-calon mahasiswa yang mungkin ingin memperdalam terkait keilmuan di dunia IT. Dan Pak Haryono selaku pembicara pada hari ini, beliau merupakan dosen juga di program Master S2 di Pradita University. Jadi yang menarik dari setiap webinar yang kami selenggarakan bersama perusahaan-perusahaan, tentunya ada sharing informasi ya terkait dengan apa kasus-kasus apa yang terjadi di dunia nyata atau di dunia pekerjaan di industri dengan apa yang kami ramu dalam konsep pembelajaran di perguruan tinggi. Seperti yang tadi Pak Prof. Eko sampaikan ya di video di depan, beliau sebagai rektor kami menyampaikan bahwa konsep Pradita ini adalah enterprise university, di mana pembelajaran penggabungan antara dunia praktik di dunia industri ya, di dalam keadaan yang nyata yang sebenarnya, itu kami jadikan proses pembelajaran di kampus secara akademis. Dan ini selalu menjadi poin utama kami dalam mempersiapkan calon mahasiswa, baik yang di program studi S1 ataupun di program studi S2. Sehingga dengan seringnya tadi kalau Bu Lana bilang, nanti kita akan ada kolaborasi selanjutnya, kerjasama selanjutnya, mungkin berbagi atau sharing dengan ilmu-ilmu yang lain, tentunya ini merupakan kesempatan yang sangat baik ya dengan sambutan ini. Tentunya ini bisa menjadi kolaborasi yang bagus juga, di mana kami membutuhkan eh, keilmuan yang terjadi yang sebenarnya terjadi di dunia nyata dan mungkin juga Bapak Ibu juga bisa mengetahui ya sharing dari terkait dengan teori ataupun secara akademis pembelajaran IT di Pradita University. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih mewakili Universitas Pradita dan semoga saja kolaborasi ini atau kerjasama ini bisa berjalan seterusnya dan apa yang disampaikan materi pada hari ini bisa berguna buat Bapak Ibu dan tentunya jika Bapak Ibu nanti ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang Pradita University, nanti dari rekan kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait program yang ada di Pradita di bagian akhir. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan eh, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ano. Oke, karena Mas Aji udah ada, kita kembalikan ya Mas Aji. Boleh Mas Oke, Aji, silahkan. ya terima kasih banyak Nita. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis, jadi sempat terputus ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke acara materi webinar kita yang kali ini webinar kita berjudul tentang arsitek IoT application dengan design and implementation strategies. Dan topik ini sendiri akan disampaikan langsung oleh Bapak Haryono selaku pembicara kita pada hari ini. Sekilas akan saya sampaikan tentang background pendidikan dan karir profesional dari Bapak Haryono. Ya, untuk pendidikan, Bapak Haryono memulai pendidikannya di Pakuan University di jurusan Computer Science. Kemudian lanjut ke program master degree-nya di Andhra University di India dengan fokus di satellite communication. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan doktoralnya di Universitas Gadjah Mada di Departemen Computer Science di jurusan ilmu komputer. Seperti itu. Kemudian untuk karir profesionalnya, Bapak Haryono memulainya sebagai researcher atau peneliti di LAPAN, kemudian melanjutkan karirnya di MSI Global sebagai software engineer. Kemudian saat ini Pak Haryono juga
melanjutkan karirnya sebagai software engineer di Culture Software di USA dan juga sebagai dosen di Pradita University. Ya, itu sekilas tentang background pendidikan dan karir dari Bapak Haryono. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Kepada Bapak Haryono, saya persilakan untuk memulai. Baik, terima kasih Pak Ramadan atas waktu yang telah diberikan. Saya share screen. Pak, sudah kelihatan? Share screen. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian atas waktu yang telah diberikan. Dan terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir. Baiklah, kita mulai saja materi kali ini. Saya mulai dengan aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa dikerjakan. Ada beberapa macam aplikasi yang berkaitan dengan IoT itu. Dan strateginya nanti akan bergantung dari aplikasi-aplikasi yang kita buat. Jadi, apakah itu sebagai pendeteksi air pollution, forest fire detection, dan lain-lain ini bergantung daripada aplikasi yang sistem desainnya itu sangat bergantung dari aplikasi-aplikasi. Lokasinya, areanya ini juga sangat menentukan dari desain dari IoT kita. Misalkan di perkotaan bagaimana, kemudian di rural area atau remote area bagaimana, kemudian bahkan di lautan gitu, bagaimana. Sehingga berdasarkan aplikasi inilah kita bisa memilih desain mana yang paling tepat yang akan kita implementasikan. Sehingga diperlukan pemahaman atau pengetahuan yang luas mengenai desain-desain atau teknologi-teknologi yang ada di dalam IoT itu sendiri. Dimulai dari sensor atau node, kemudian sampai kepada UI atau user interface. Seperti ini, kalau misalkan di indoor farming, bagaimana? Kalau di outdoor farming, kemudian ada di small size field farming, sangat seperti apa nanti yang akan efektif begitu. Secara global beberapa aplikasi yang ada dalam bisa kita gunakan untuk bisa kita implementasikan. Misalnya di home automation, nah, di sana tentunya banyak atau sudah ada WiFi misalkan. Jadi kita cukup menggunakan WiFi untuk connection-nya misalkan. Kalau cities, nah, kita lihat sejauh mana cities itu area yang akan kita cover. Nah, sehingga ini juga berpengaruh apakah hanya satu kota saja atau connecting antar kota. Kemudian terkait dengan environment, nah ini biasanya kita mengukur cuaca itu robustness-nya kita perlu lihat apakah node-nya itu nanti akan bisa robust di dalam cuaca yang beraneka macam. Misalkan di dalam forest fire detection, apakah dia itu cukup robust untuk menghadapi kebakaran. Noise, apakah nanti kan bergantung noise kita bisa mensensor dengan baik. Nah, itu adalah jenis-jenis sensor yang mesti kita pikirkan berdasarkan aplikasi-aplikasi yang kita buat.
kemudian energi, ya, ini karena sifatnya itu kayak ya biasanya bisa jadi kayak mining segala macam, ya. Bisa kita tentu harus lebih mengerti bagaimana supaya dia itu lebih safety. Kemudian retail, logistik dan lain sebagainya itu sangat bergantung dari aplikasi yang akan kita buat. Pada dasarnya IoT components itu ada 4 ini yang secara global yang apabila kita ingin mengatakan bahwa itu adalah IoT application, maka ya ada 4 poin ini yang semestinya harus ada. Yang pertama adalah node, jadi dia adalah yang berdekatan dengan sumber data, node-nya itu. Sumber data dan juga mungkin melakukan suatu action. Di sana ada aktuator. Apakah dia akan menggerakkan sebuah motor atau menutup sesuatu atau menjalankan sesuatu. Ini akan berada di lokasi. Ini maka di sana kita akan menginstal di sana semacam embedded microcontroller, kemudian atau small microprocessor di sana, atau kita gunakan edge computing. Di sana kita bisa menaruh di sana. Sehingga dari masing-masing teknologi yang ada seperti kayak edge computing itu nanti membutuhkan komputasi yang seberapa besar yang harus kita butuhkan. Kalau hanya misalkan untuk mengukur temperatur, kemudian mengukur semacam sensor-sensor yang dia tidak membutuhkan data yang besar, maka kita menggunakan apa, microcontroller atau microprocessor. Terus kita akan melihat juga berkaitan dengan baterai, di mana baterainya datang dari mana, source-nya itu datang dari mana, apakah dari solar panel, ataukah kalau dia di perumahan ya cukup dengan listrik, atau dia memang benar-benar di remote area yang susah untuk dijangkau, barangkali menggunakan baterai-baterai yang lain atau jenis source atau teknologi atau sumber daya yang lain. Maka ini sangat bergantung dari aplikasi yang telah kita sebutkan di awal. Kemudian edge computing, apa kita menggunakan board yang sudah ada di pasaran untuk mempercepat desain. Jangan bisa ada bermacam-macam board yang sudah ada. Atau sensor juga demikian, apa kita membuat sensor sendiri yang spesifik pada kebutuhan kita, atau menggunakan sensor yang sudah ada. Dan pemilihan sensor ini juga cukup challenging, jadi karena banyak sekali sensor jenisnya, bahkan misalnya kita mau sensor temperatur aja udah banyak sekali macamnya device yang ada di pasaran itu. Manakah yang lebih tepat? Maka kadang IoT designer itu atau ya hardware or software designer itu kadang di rumahnya banyak sekali hardware atau di kantornya banyak hardware. Ya kenapa? Karena nyoba-nyoba yang ada sensor yang lain-lain yang perlu dicoba gitu. Jadi kadang ya tidak kepakai akhirnya. Tapi ya nggak seperti itu. Kadang kita perlu nyobanya juga karena memang seperti itu kondisinya. Kalau di software mungkin kita tinggal pakai comot segala macam, nggak jadi ya udah dibuang gitu. Dipakai. Tapi kalau di sini kita harus beli, kemudian kita coba, nggak cocok, ya udah masuk ke tempat yang lain. At least kita bisa pengalaman di sana bahwa ini nggak baik, bahwa ini cocok. Bukan nggak baik, ya mungkin cocok atau tidak cocoknya. Tapi memang benar ada suatu device yang memang tidak baik atau sangat buruk performance-nya. Gitu. Kemudian ada actuator, kemudian gimana memilih motor yang handal, motor yang sesuai dengan kondisi. Nah itu node ini sebenarnya suatu pembahasan sendiri yang sangat besar sekali ininya. Jadi karena ini adalah sebagai ujung tombak atau hal yang paling utama daripada IoT arsitek kita. Jadi ini yang paling awal inputnya. Kemudian step selanjutnya adalah tentang gateway. Jadi itu adalah connectivity atau connection-nya. Gimanakah cara mengkoneksikan antara
node atau sensor itu atau aktuator itu atau devices edge computing itu dengan server kita, apakah ada di cloud atau di mana. Ini adalah strategi yang bisa kita pilih juga, berbagai macam strategi yang ada di sini. Tapi di sini relatif lebih tidak se-challenge ini, ya. Karena ini bisa dengan software, jadi kita bisa menggunakan software. Jadi kita apakah ada di sana VPS, virtual private server, kemudian dia rata-rata ya, dari pengalaman yang saya pernah buat cukup dengan VPS atau virtual private server begitu. Atau kalau mau lebih ngirit lagi hanya dengan hosting, ya. Atau kalau mau lebih convenient atau lebih ngirit, kita mungkin pakai Firebase, ya, semacam itu. Ya. Ini tidak se-challenge yang ini. Kemudian selanjutnya berbicara tentang UI. Ya, jadi setelah kita dapatkan data yang di sini, gimana cara menampilkannya? Dan ini pun sama halnya dengan cloud server, apalagi sekarang sudah ada Open AI atau semacamnya, Copilot, GitHub Copilot yang bisa membantu kita untuk membuat software. Bahkan untuk menampilkan saja itu sudah cukup cepat sekali, ya. Jadi makanya junior engineer mungkin agak keteteran karena sudah diambil alih oleh Copilot gitu. Dan sekarang gimana memikirkan daripada semuanya ini, dari sini sampai integrasinya, itu yang dibutuhkan oleh software engineer atau software architect, yang hardware architect, ya, yang saat ini yang sangat dibutuhkan. Maka dari hal itu kita bisa melihat nih kira-kira di manakah posisi kita. Ini ada firmware engineer. Ya, di sini kita bisa bilang sebagai firmware engineer, ya. Jadi dia yang buat hardware, kemudian memasukkan softwarenya di sana, supaya softwarenya itu bisa berjalan di hardware tertentu, tidak mengalami panas, tidak robust di medan tempur dimanapun, ya. Itu dia harus berpikiran. Firmware engineer kadang biasanya bersatu menjadi hardware engineer, di sana yang memikirkan tentang node ini. Kemudian di sana ada juga network engineer, karena dia harus berpikir bagaimana networking-nya itu berjalan lancar. Kemudian ada lagi back-end engineer yang dia berpikir di mana supaya ini benar-benar sampai ke sini. Kemudian ada lagi front engineer, gimana menampilkan UI. Jadi sebenarnya IoT itu kalau kita bahas, dia adalah sebagai seorang yang full master di seluruhnya, dia bahas semuanya, dia menjadi satu kesatuan, dia ngerti dari node sampai networking, sampai back-end, sampai front-end. Jadi dia sebagai software architect dan maupun hardware architect. Kalau kita lihat full stack engineer, mungkin dia hanya di 3 dan 4. Tapi kalau kita bicara tentang semuanya ini, mungkin kita sebagai full engineer, I don't know what to call. Itulah. Jadi kalau kita sudah berpikir seperti ini, berarti kita telah menjadi semuanya. Jadi baik firmware engineer, networking engineer, backend engineer, front engineer, semuanya bisa gitu. Tapi ya mungkin nggak semuanya kali, ya, hanya sebagian. Mungkin lemah di server tapi dia jago di sini. At least dia tahu gimana cara membuat server yang sederhana, gimana membuat mobile app sederhana. Jadi nanti kalau kita bicara di sini di mata kuliah saya tentunya tentang IoT components, IoT itu saya akan banyak menekankan di posisi node sini. Jadi gimana cara mendesain dari sisi node-nya. Dan kita tentu akan juga bahas di sini, tapi tidak terlalu signifikan, karena saya percaya teman-teman bisa melakukannya, apalagi dengan adanya sekarang ini, yaitu dengan AI seperti itu. But also it is not easy as you think, because this is also very difficult. Kayak gimana supaya dia benar-benar security-nya bagus, UI-nya bagus. Jadi terkadang kita juga perlu benar-benar memikirkannya. Dan kita juga bisa lihat di belakang.
Nah, ini adalah sensor-sensor yang telah kita sebutkan di sini. Sebenarnya ada saya tulis, saya comot sebenarnya ini bahasa Inggris. Ini kalau kita lihat bervariasi ya, dari gunanya itu untuk apa sensor-sensor itu. Jadi kalau kita lihat nih yang paling ya ini besarnya 12%, 12%. Jadi kayaknya ini ada orang yang riset kemudian nyari kira-kira yang paling banyak dipakai itu. Ini ada 12%, 12% di chemical gas. Jadi kalau teman-teman mungkin di suatu industri butuh chemical gas yang belum disensor, ya, yaitu kita bisa lihat di sini kira-kira sensornya seperti apa. Memang sudah banyak sekali sensor-sensor yang ada. Jadi kalau kita lihat ini sudah ya banyak komplit ya. Banyak sekali ya, magnetic sensor, electric sensor ada, level jadi untuk deteksi kebocoran, leaks level ada juga, force load sensor, jadi tekanannya ini berapa, kemudian temperatur sensor ini sudah paling banyak sekali, temperatur sensor, bahkan banyak sekali perusahaan chip yang membuatnya temperatur ini. Motion velocity displacement ya. Velocity kecepatan ini kita bisa pakai banyak ya, banyak cara. Yang kemarin saya coba buat itu pakai RTK ya, GPS RTK itu sampai 1 cm gitu. Dan RTK kan mahal ya, sampai 10 juta itu. Ada yang bahkan kalau yang di itu survei itu sampai puluhan juta, 80 juta. Kemudian saya coba pakai GPS-nya belum ada RTK, tapi saya coba-coba dan ya cukup bagus juga ya. Jadi bisa menggunakan velocity detect 1 cm, kita jalan gitu 1 cm, kita ukur pakai penggaris 30 cm, itu juga bisa dilakukan. Sekarang ini pakai RTK, GPS RTK. Kemudian ada moisture, water, segala macam. Nah, flow kita bisa mengukur flow-nya. Optical ya, ini tadi lewat optical ini kita kalau pakai Raspberry Pi kita bisa pakai untuk deteksi gerakan, mendeteksi plat nomor, untuk mendeteksi segala macam ya. Kita pakai OpenCV, kemudian kita install di Raspberry Pi atau HP, hardware sudah ada, atau kita membuat custom sendiri hardware-nya. Nah, itu juga bisa dilakukan nih. Kemarin saya coba berbagai macam kamera gitu. Saya ya nggak banyak sih, cuman ada beberapa kamera sampai saya itu beli beberapa itu nggak cocok semuanya, terus ya udah saya ganti. Akhirnya yang terakhir sudah ketemu dapat kameranya seperti itu. Jadi memang hardware ini memang boros uang ya, kalau misalnya kita develop sendiri. Memang apalagi kalau perusahaan gitu kadang mikir juga, ini saya keluarkan uang ini kira-kira berhasil atau enggak gitu. Nanti kalau nggak berhasil, buat beli mahal-mahal itu baru beli alatnya, belum developnya. Jadi membutuhkan biaya memang, ya, seperti itu. Caustic source, mendeteksi source, kemudian chemical gas, position pakai GPS position, proximity, vibration, acceleration, tilt. Ya, ini kita bisa lihat kemiringan. Kalau kita lihat di handphone gitu, kita bisa melihat, bisa memiringkan seberapa derajat kayak di drone itu. Pasti membutuhkan tilt sensor kayak IMU ya, IMU sensor. Nah, ini macam-macam node sensor ya. Ada gyroscope ya, tadi saya bilang tentang IMU ya. Kemudian ada LDR sensor. Nah, ini misalkan bisa kita buat untuk mendeteksi lampu atau smart PGU ya. Smart PGU kita bisa taruh di sana dan segala macam. Ya, ini
sensor-sensor yang ada. Nah, untuk aktuator mungkin kita bisa milih ya, tergantung dari aplikasi yang kita ingin buat gitu ya. Ini dari pneumatic actuators ya, ini untuk secara kompresor ya, kita pakai udara gitu, kita jalankan, ditekan gitu, itu akan menggerakkan sesuatu ya. Dengan pakai hidrolik ya, pakai reservoir atau air itu segala macam. Elektrik yang ini yang sekarang ini yang paling banyak menggunakan elektrik actuator. Dulu memang ada ini yang kayak gini, memang mungkin desain dulu kali ya. Tapi untuk sekarang ini saya lihat banyak sekali elektrik actuator yang sangat presisi ya. Jadi kita mau jalankan berapa mili bisa sangat presisi banget gitu. Jadi misalnya kita mau menjalankan atau menggerakkan 1 mili bisa. Makanya kita lihat ada banyak kayak 3D printing yang bisa menjalankan atau menaruh sesuatu menggunakan kayak gini, NEMA motor. Kemudian kayak ada electrical motor, ya, ada yang bersifat DC atau AC atau stepper, ya, mana yang akan kita gunakan ini, apakah DC atau AC atau stepper ya. Dan stepper ini juga banyak sekali macamnya. Apakah kita itu butuh itu kekuatannya seberapa ini kan, kita kekuatan stepper itu mengangkatnya itu berapa atau besarnya berapa, berat enggak gitu. Nanti kalau ternyata sudah kita beli ternyata nggak kuat untuk menggerakkan itu, nah, itu juga perlu kita pikirkan matang-matang gitu ya. Kalau nggak matang mungkin kita beli semuanya terus kita coba semuanya ya, bisa juga sih, cuman jadi ya lama juga itu. Makanya ini kadang milih produk itu yang tepat juga suatu challenge juga ya. Sama DC servo motor ya, DC servo motor gimana supaya kita bisa memutar DC motor itu dari cepat, lambat atau sebaliknya, memutar sebaliknya, ya, diputar kembali atau diputar lurus. Nah, ini perlu pembelajaran yang lebih serius dalam hal ini ya. Nanti mungkin kita bisa tunjukkan gimana caranya di kuliah kita. Terus, nah inilah yang selanjutnya adalah edge computing. Jadi tentunya semua daripada aktuator atau sensor segala macam itu, ya ada di sini sensor aktuator itu nggak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya pengkomputasian. Ya. Maka kita sebut sebagai edge computing karena dia dekat dengan sensor itu. Jadi dia akan berjalan di sensor-sensor itu. Yang paling populer mungkin Arduino. Ini yang sangat populer. Mungkin kalau kita lihat di sini, kenapa populer? Mungkin karena murah dan juga baterai untuk menggerakkan itu atau menjalankan itu tidak terlalu besar ya. Jadi cukup mirip. Maka akan bisa kita dapatkan Arduino bisa berjalan berhari-hari gitu ya, dengan power yang baterai yang cukup seadanya gitu bisa berjalan berhari-hari. Memang ada keuntungan tersendiri. Apakah menggunakan yang lebih cepat komputasinya? Nah, ini ada dua, ini ada Orange Pi, ini ada Raspberry. Atau yang pertengahan, kita menggunakan ESP, ya, ESP32 ya. Jadi ini adalah caranya gimana adalah menentukan aplikasi yang akan kita buat. Ya. Kalau misalkan berkaitan dengan image processing, ya, mungkin kita mau pakai OpenCV di sana untuk mendeteksi gerakan atau mendeteksi objek tertentu. Dan semisalnya membutuhkan komputasi yang besar, ya kita mesti pakai Orange Pi atau Raspberry Pi. Ya. Yang di sana kita bisa install operating system, gitu ya, sehingga kita lebih bisa convenient untuk memprogramnya. Gitu. Dan operating system juga umumnya pakai Linux atau kita build kernel sendiri, kita build kernelnya terus kemudian kita bisa instalkan ke sini. Ya ada masing-masing keuntungannya.
Jadi ini berkaitan dengan bagaimana dengan aplikasi yang akan kita buat. Kalau kita memang membutuhkan baterainya sangat terbatas ya, dan kita juga nggak perlu menghitung intensive calculation, ya udahlah cukup dengan Arduino aja. Tapi kalau membutuhkan kalkulasi yang besar dan ya powernya cukup gitu, ya kita bisa pakai ini. Ya gimana kalau misalkan powernya juga pas-pasan, tapi butuh komputasinya besar? Waduh, ini kita harus pikir lagi. Ya mungkin kita harus menaikkan budget power kita. Kita cari power yang lain yang bisa mencukupkan gitu ya. Jadi saling tarik menarik antara dua hal itu. Ya, nanti belum berpikir dengan gimana supaya dia itu bisa pas, robust gitu ya. Jadi, belum. Dan mungkin bisa ada gambaran dari sini, kita bisa pilih yang mana. Atau berkaitan dengan robustness, ya terkadang kalau pakai ini kadang ada harnessing ya, wiring. Kita noder sana noder sini, nanti kena sedikit aja udah putus ya. Apalagi dibuat untuk hal-hal yang bergerak di sana, di traktor gitu, atau di mesin yang berat-berat yang bergerak, goncangannya luar biasa ya. Maka kita harus membuat custom edge computing yang di sana menjadi satu PCB, kemudian ya udah kalau goncangan seberat apapun akan tetap di sana. Ini misalkan saya buat sendiri ini boardnya, kemudian saya taruh OS-nya dengan menggunakan Linux kernel, ya saya compile, saya masukkan ke sini. Terus ini saya kasih LoRa, yaitu untuk communication antara device atau server itu. Jadi kita tempelkan langsung di boardnya itu juga biar nggak tergoncang-goncang, nggak masalah. Nah, itu solusi yang memang kalau memang benar-benar membutuhkan robustness yang kuat gitu. Tapi kalau enggak, ya udah ini sudah ada, cukup kita jalankan ini aja, kita pakai ini fibernya semaksimal mungkin, kita tempelkan gitu, ya udah, terus kita screw ya supaya lebih kuat, bisa dilakukan. Oke, sekarang kita bicara tentang connection. Nah, kita sudah sebenarnya ini saya cepat aja ya. Kalau kita mau bicara, kita saya buat cepat aja. Terus connection kita tinjau dari beberapa layer di sini. Biasanya kita mikirin tentang di mana application layer sama physical layernya paling biasa kita pakai. Atau kita menggunakan TCP saja langsung transport layer. Ya, kita bahas dulu yang application layer sama physical layer aja. Nah, untuk physical layer ini secara fisik yang biasa kita pakai untuk hardware-nya itu secara fisiknya. Apakah kita ingin short range atau local area atau wide area? Kalau kita mau local area, ya udah di bawah 10 meter ya kita pakai Bluetooth aja, atau ya Bluetooth atau small antenna itu sudah cukup kalau hanya di bawah 10 meter. Ya misalkan untuk smartwatch, step counter, keyboard, mouse, printer, speed. Tapi kalau kita misalkan di bawah 100 meter, ya kita bisa pakai WiFi. 100 meter, kadang WiFi ini sudah bisa sampai 200 meter ya, 300 meter gitu. Bisa. Jadi bisa pakai WiFi atau Zigbee, bisa pakai segala macam monitoring atau drone ya, itu juga bisa pakai WiFi karena drone yang line of sight, jadi masih kita lihat, bisa kita perhatikan itu autonomous drone. Terus kemudian kita wide area. Nah ini yang mungkin agak menarik. Ya. Mungkin kita bisa ya gimana supaya dia itu bisa connect ke internet gitu. Karena kalau wide sudah mikirnya sudah luas areanya, satu pulau Jawa gitu ya. Mau tidak mau kita mau pakai internet atau pakai satelit gitu ya. Ada satelit juga yang hanya khusus untuk teks gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai GSM. Nah, saya lihat kemarin modul-modul di
Indonesia itu memang agak mahal sih ya untuk buat LTE itu. Kalau kita lihat di Tokopedia itu masih cukup mahal itu. Eh, kita bisa pakai berbagai macam, hanya itu eh, GPRS modul. Cuman dia itu memang masih cukup lambat ya. GPRS modul itu bandwidth-nya cukup kecil masih. Tapi kalau kita mikir sudah pakai yaitu jadi ada GPRS. Kalau kita hanya semacam kecil-kecil aja, modulnya cukup banyak, paling harga 50.000 atau 100.000 itu sudah kita dapatkan GPRS. Tapi kalau ingin LTE ya kita bisa pakai modul-modul LTE yang sudah ada, tapi sekitar harganya 500.000 sih di modul LTE. Nah, ini 123 segala macam itu masih GPRS. Kalau kita pakai kembangkan 4G yang sekarang itu sudah, nah ini cuma 11.000 ya, itu bisa kita gunakan untuk connection internet ya. Hanya saja itu kita harus install SIM card masing-masing ya. Jadi kalau kita install SIM card masing-masing ya udah kita harus manage. Padahal banyak sekali device kita mungkin. Jadi maka itu tidak efektif juga kalau kita misalkan device-nya banyak. Maka kita menggunakan LoRa. Ya, LoRa ini kita bisa hanya satu gateway yang terkoneksikan ke 4G atau 3G ya atau 5G gitu. Yang lainnya cukup berkomunikasi dengan LoRa. Jadi ini sudah bisa connect semuanya akhirnya. Jadi, atau LoRa-nya punyanya Telkom juga ada, kita bisa pakai LoRa-nya Telkom. Bayar tapi satu device berapa gitu. Jadi hitungannya per device kalau nggak salah. Juga bisa dan juga sudah banyak coverage-nya. Nah, itu yang berkaitan dengan physical. Kemudian ada juga application layer. Application layer ini kita lihat nih aplikasinya ini seperti apa. Apakah dia butuh two ways ya, komunikasi yang dua arah itu. Klien bisa initiate atau hanya klien itu yang initiate, server nggak bisa initiate. Maka kita bisa menentukan protokolnya nanti. Tapi kalau hanya misalkan klien saja yang initiate, ya udah kita bisa pakai HTTP. Simpel sekali ini, banyak yang pakai. Tapi kalau kita ingin klien itu minta sesuatu dan server juga bisa mengirimkan sesuatu, maka kita bisa pakai broker, misalkan MQTT broker atau NQT broker seperti itu. Dan ini juga sudah banyak tutorialnya juga. Ini tergantung dari aplikasi yang kita buat. Nah, tadi yang gateway ya, LoRa gateway, karena IoT itu secara mungkin banyak sekali yang menggunakan LoRa, kan kita tidak mungkin semuanya menggunakan 4G atau GPRS. Ya, mungkin kita bisa pakai LoRa yang ini bisa berkisar range-nya itu 1 kilo ya diameternya. Jadi kita bisa misalkan satu daerah 1 kilo. Kita bisa perkuat lagi sinyalnya juga. Nah, kita bisa menggunakan. Nah, di sini ada 4G. Kemudian yang lainnya bisa connect via LoRa, sehingga yang lainnya bisa connect ke 4G, bisa connect ke internet. Ini juga sudah ada yang menjual. Ini pada Raspberry Pi, kemudian di sini ada gateway-nya. Channelnya berapa yang bisa koneksi ke sini. Nah, ini cuman harganya juga cuma sudah mahal ya. Kalau misalnya kita gateway-nya banyak, berapa tempat gitu ya, cukup menguras kantong juga ya, sekitar 3 juta, 4 juta. Kemarin saya mikir gimana ya untuk membuat supaya benar-benar bisa itu bisa transparan, kita bisa mengetahui prosesnya, kemudian mengetahui kita bisa
dengan mudah mengintegrasikan antara berbagai macam itu. Nah, teman-teman bisa buat pakai Orange, kemudian ini ada LoRa modul, kemudian di sini ada 4G, masukkan dalam sini menjadi kayak gini. Nah, ini ada 4G-nya, ini ada LoRa-nya. Sehingga nanti yang connect ini adalah gateway-nya. Jadi kita gunakan network supaya komunikasi antara segala macam ini tadi lebih mudah ya. Karena ini terbatas ya. Datanya itu nggak boleh besar-besar karena LoRa itu nggak seperti 4G ya. Dia terbatas bandwidth-nya. Jadi gimana supaya ini data itu sangat kecil gitu ya pengirimannya. Jadi kita bisa menggunakan binary. Jadi secara software kita buat pengiriman datanya benar-benar binary. Jadi hal yang penting aja yang kita kirimkan. Jadi kalau binary kan lebih kecil ya dari segi penggunaan bandwidth ketimbang JSON atau SCSI segala macam gitu. Nah itu maka kita gunakan network supaya kita bisa komunikasi dari awal sampai akhir. Ya, baik. Kalau kita punya di sini netcore, di sini juga data centernya netcore, di sini netcore atau di sini JavaScript, semuanya sama kan dari segi integrasi cukup mudah. Ya, seperti itu. Jadi kemarin saya buat sendiri supaya seperti itu. Jadi akhirnya terbuatlah gateway, LoRa gateway bisa netcore. Nah itu ngomong tentang connection ya. Kemudian ada data center ya. Ini cukup pengetahuan aja. Saya coba-coba kemarin ada cloud, kemudian ada niaga apa ini hosting ya, VPS gitu juga. Ini kita bisa menggunakan sebagai virtual private server. Jadi kita install biasanya bantu kita install terus kemudian ya udah kita bisa seperti punya komputer pribadi. Karena kita bisa install sendiri, kita manage mau database-nya apa nih, kita bisa pilih sendiri. Mau ya pokoknya kayak punya komputer pribadi gitu. Tapi sudah bisa koneksi ke internet 24 jam gitu. Jadi kita bisa atur di sana mau pakai Netcore, mau pakai Node.js, mau pakai apapun, asalkan masih mendukung untuk bisa diinstal ya memungkinkan gitu. Kita pakai VPS virtual private server yang dan bisa kita misalkan mau pakai dia itu cloud ya bisa disebar juga. Jadi kita tinggal meminta aja kalau kita perlu third party ya nanti. Yang terakhir adalah user interface. Jadi kita bicara tentang framework yang akan bisa kita gunakan. Sebenarnya tidak usah menggunakan framework pun juga nggak masalah karena kalau itu simple sekali kita cukup menggunakan HTML sama JavaScript ya sudah cukup ya kalau itu sangat simple. Tapi kalau kompleks sudah pencet-pencet sana sini, user juga harus interaktif. Nah itu maka kita pilih yang beberapa framework yang cukup terkenal, ya misalnya pakai Angular atau React atau Flutter atau NetMaui. Nah itu bisa kita pikirkan. Jadi ini mungkin tergantung dari preference masing-masing, apakah lebih suka di mana. Ya, tapi yang cukup lumayan ramai ya kayak React sama Flutter ini. Dan ini juga mulai agak ramai karena ini datangnya belakangan, punyanya Microsoft, ini punyanya Google, ini punyanya Facebook, ini Google juga ya. Jadi ya itulah kita bisa. Dan dari segi software memang ini kalau membuat scratch project itu cukup saat ini ya karena ada Google GitHub Copilot itu ya. Jadi kalau misalkan benar-benar scratch itu akan sangat terbantukan kita membuat pakai Google Copilot. Jadi kita suruh membuat apa yang kita bilang aja ke Google Copilot tentang apa gitu sudah dibuatkan. Tapi kalau sudah kompleks, sudah ada program yang ada existing code, mau tidak mau kita membutuhkan software engineer atau yang lainnya untuk memprogram itu untuk menjalankan semuanya itu bisa benar-benar jalan gitu. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini.
Terima kasih banyak atas atensi. Saya kembalikan ke Mas Ramadan. Oke, ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Haryono. Oke, menarik banget ya. Ternyata IoT itu penggunaannya luas banget, mulai dari industri, agriculture, bahkan sampai di dunia pendidikan juga seperti itu. Ya, dan itu tuh memang punya peran penting dalam perkembangan teknologi saat ini ya, seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa kita ada sertifikat yang akan dikeluarkan nantinya, dan nanti dimohon untuk para peserta untuk mengisi link yang sudah dikirimkan di kolom chat seperti itu. Jadi dari sini nanti kita akan rekap datanya, kemudian akan kita buatkan sertifikat, dan mungkin nanti sekitar H+7 akan kita berikan atau akan kita bagikan seperti itu. Ya, oke. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan sebagai informasi tambahan untuk 3 penanya pertama kita ada reward. Rewardnya itu adalah GoPay yang nanti akan kita berikan hanya kepada 3 penanya pertama. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk cepat-cepatan nih supaya bisa dapat rewardnya ini. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan saya buka sesinya. Silakan untuk Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Oke, oh sudah ada yang bertanya nih di kolom chat. Dari Bapak Mahendra Prastio ya. Saya bacakan aja ya. Izin bertanya Pak Haryono, sempat dimention sebelumnya bahwa kita harus banyak coba-coba hardware tertentu, sehingga jika suatu saat tidak cocok, hardware tersebut berakhir tidak terpakai. Untuk menghindari hal tersebut, ada metode perencanaan atau perhitungan tertentu tidak terhadap requirement IoT apps yang nantinya akan kita buat sehingga lebih terencana dan tidak berakhir buang-buang budget. Buang-buang budget untuk membeli banyak hardware yang cocok seperti itu. Oke, ini Pak Haryono ini sudah ada pertanyaan lain, tapi mau langsung dijawab aja atau mau ditampung dulu Pak? Oh, saya jawab satu-satu. Oh, langsung Baik. dijawab Pak ya. Oke, silakan Pak untuk tadi pertanyaan pertama. Iya, terima kasih Pak yang telah bertanya. Bapak siapa tadi? Tadi Bapak Pak Hendra ya, Pak Hendra Prastio. Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Indra. Ya, kadang memang bisa jadi terjadi seperti itu, bisa jadi, tapi kita bisa meminimal gitu ya. Bisa, yang sulit diminimal itu, misalkan kita punya baca gitu, dia itu spesifikasinya sama gitu ya. Misalnya dia speed dari itu 2,4 GHz itu kan sama, itu yang akan agak susah itu karena spesifikasinya sama. Nah itu gimana caranya? Yang pertama itu adalah identifikasi user need. Ya, user need-nya itu diidentifikasi. Kira-kira itu butuhnya user itu apa? Jadi kita benar-benar ambil itu, kita lakukan riset, user interview, survei. Jadi butuhnya apa? Jadi sehingga hardware yang dibutuhkan itu sesuai nantinya. Jadi memang benar-benar perencanaan itu benar-benar diawali dari situ. Jadi kemudian kita define clear objectives. Objektifnya itu apa sih itu? Tujuannya itu apa? Jadi dengan adanya clear ya, objektifnya itu kita akan bisa menurunkan hardware desainnya seperti apa. Terus kemudian kita lihat fungsionalitas sama fiturnya. Fitur-fiturnya itu apa? Ya, fungsinya ini untuk apa? Misalkan untuk sensor sensor suhu saja, tidak usah sensor yang lainnya. Jadi kita
poin ke situ, sensor suhu itu. Jadi supaya nanti benar-benar terarah ke situ. Jadi poin-poin ini perlu kita pertimbangkan. Kemudian reliability dan durability. Nah ini kalau kita uh, mesti banyak baca sih kalau dari reliability dan durability ini. Kalau saya mungkin simple yang paling cara bodoh mungkin reliabilitas ini. Kadang kita kalau lihat di Tokopedia itu siapa yang paling banyak dijual gitu kan Pak ya. Modul ini terjual banyak orang. Berarti mungkin ini sudah apa ya, orang banyak yang pakai gitu. Nah tapi terkadang reliability dan durability ini ya ada aja juga kalau kita misalkan pakai ternyata juga reliability juga gitu ya, akhirnya kita harus mau tidak mau mesti harus mencoba sendiri kita rebuild sama durable ini. Jadi kita harus baca terutama ke datasheet-nya. Jadi setiap hardware kan biasanya ada datasheet-nya. Ini kira-kira tahan di mana, suhunya berapa hardware-nya, ini bisa mampu. Ya. Jadi apakah dia itu industry specification atau hanya biasa gitu. Jadi ini mesti kita lihat secara durability sama reliability. Waktu bisa dipakai itu seberapa lama. Dan biasanya kalau high quality material dan komponen itu memang ini ya sedikit mahal sih, ya kadang begitu, sedikit mahal. Meskipun tidak selalu mahal itu baik, tapi yang pernah saya rasakan itu, saya misalkan beli apa itu murah gitu ya, dan usernya juga sedikit yang pakai gitu, tapi ya itu gampang rusak gitu. Saya beli kamera itu kemarin itu, kamera itu sampai 3 kali itu ternyata ya nggak lama itu. Padahal yang beli juga cukup banyak juga itu. Jadi memang ya challenging juga memang, saya dari awal katakan bahwasanya ini perlu spare time and fee juga gitu. Ya, tapi ya itu cara-caranya. Kita harus lihat cara datasheet-nya bagaimana, reliabilitasnya seperti apa dan durabilitasnya seperti apa gitu. Selain itu juga kita mungkin akan scale up gitu ya. Fleksibel nggak itu hardware ini bisa di scale up nggak? Bisa fleksibel nggak itu? Misalkan ini sudah ada komponen ini, ternyata saya mau tambah ini gitu. Nah, ya, kalau misalnya kita pakai kayak ini misalkan, nah ini memang biasanya bisa di scale up gitu ya. Ada pin-pinnya ini kita ambil itu, pin ini kita ambil. Tapi tentu ada kelemahannya ya, kayak misalkan harnessing-nya cukup berantakan ya segala macam ya. Gitu. Nah, ada kelemahan di satu sisi, tapi yang ini durable, robust dari segi wiringnya udah langsung nempel di sini gitu ya. Kemudian ya mungkin mesti kita tarik ulur ya, kira-kira ini seperti apa gitu. Jadi mesti banyak pemikiran juga sih. Kemudian cost effectiveness, ya kita bisa lihat cost efektifnya bagaimana. Jangan over budget juga gitu ya. Wah, pokoknya saya pakai Raspberry Pi, pokoknya biar keren ya. Yang nggak bisa begitu. Kadang engineer kadang gitu ya. Saya pokoknya pakai Raspberry Pi atau ini biar gampang programnya gitu, pakai Node.js atau apa. Tapi ternyata butuh itu gampang panas Pak ini. Jadi butuh pendingin lagi, powernya butuh lagi. Ya, itu mesti harus kita lihat juga cost effective. Compatibility dan interoperability-nya juga bagaimana. Nah, nanti kalau berkaitan dengan misalkan untuk itu dengan gimana safety-nya, ya, kalau misalkan untuk jadi ya itulah poin-poin yang perlu kita jalankan setidaknya dari segi supaya tidak useless ya. Gini tuh Pak. Oke, ya sudah cukup terjawab Pak Hendra. Iya, sudah cukup, Pak. Oke, ya terima kasih. Ya, Pak Hendra, mohon dibantu Pak untuk mengisikan datanya supaya nanti eh, datanya bisa kita pakai untuk mengirimkan GoPay-nya. Itu di apa link atau di kolom ini daftar hadir. Sorry. Oke.
Iya, Ya, Mas. selanjutnya ini ada pertanyaan lainnya nih dari Pak Rizky Panji. Untuk pertanyaannya dari Pak Rizky mau saya bacakan atau Bapak ingin menyampaikan langsung? Boleh Pak dibacakan saja. Oh ya, oke. Ya Pak. Eh, oke, saya bacakan dulu. Izin bertanya Pak Haryono, kalau semisal kita butuh data atau pasang sensor di tempat terpencil yang tidak ada jaringan, yang tidak ada sama sekali akses jaringan telekomunikasi atau internet, semisal di tengah laut, untuk kasus pemasangan sensor gelombang laut. Dan kita perlu data real time. Itu bagaimana ya Pak proses pengiriman datanya? Sehingga klien bisa menerima data real time. Apakah memungkinkan pengiriman data langsung dari sensor tanpa edge computing atau gateway langsung ke cloud server? Ya, silakan Pak Haryono. Oke, kalau seperti itu memang nggak ada koneksi, kita bisa pakai satelit sih Mas, salah satu cara. Ya, di sana ada Outcom. Jadi, Outcom itu kalau kita lihat di situ dia provide communication untuk satelit. Outcom message. Kalau misalkan datanya kecil gitu ya, kita bisa pakai menggunakan satelit, ya. Yaitu kita bisa small satellite basis gitu, atau kita bisa menggunakan, jadi mau tidak mau pakai satelit sih. Jadi sekarang kan sudah ada VSAT ya, very small aperture terminal gitu. Kita bisa pakai VSAT, very small aperture terminal. Jadi itu bisa kita gunakan juga. Jadi very small, dia nggak terlalu besar gitu sebenarnya. Kayak model punyanya Neuralink itu punya siapa? Elon Musk itu, mungkin kita bisa menggunakan model seperti itu. Ya. Lautnya itu berapa jaraknya kira-kira Pak dari daratan? Eh, Pak Rizky, bisa dibantu Pak untuk Oh, informasi jarak? kalau untuk jaraknya sih perkiraan di tengah laut aja sih Pak. Ini masih bayangan aja. Oh iya, udah. Berarti pakai satelit sih, mau tidak mau kalau di tengah laut. Kalau misalnya tidak real time, ya beda lagi. Tapi kalau ini real time, ya mesti harus pakai satelit. Gitu Pak. Sama ini Oke. Pak, untuk pertanyaan, ada dua pertanyaan tadi, sama memungkinkan nggak kalau pengiriman datanya tanpa gateway langsung ke cloud server gitu. Bisa memungkinkan. Tergantung dari aplikasinya kita mau seperti apa. Misalkan kita hanya device-nya itu sedikit kecil gitu ya, paling hanya 5 buah atau 7 buah, dan itu juga terpencar kemana-mana, kita bisa pakai itu GPRS ini kalau datanya kecil-kecil. Nah, ini kita bisa pakai ini untuk koneksi ke internet 19.000, 65.000. Itu pakai SIM 800L ini. Kalau misalkan kita mau pakai internet, itu langsung bisa masuk ke data center. Tapi ini bandwidth-nya kecil. Tapi kalau mau agak besar lagi pakai 4G modul, mana harganya lebih mahal 4G modul. Saya ini kayak jarang sih kalau 4G modul di Indonesia masuk. Kemarin saya buat sendiri untuk hardware-nya ini, bisa pakai 4G modul, jadi cukup bisa lebih murah. Jadi kita buat hardware sendiri, terus kita cuman ukuran 3x3, jadi kita taruh di drone gitu, terus drone-nya bisa koneksi ke internet. Jadi bisa lebih.
Kalau mau ya, kalau ini 3G, ada yang 4G juga. 4G ada sih, cuman kemarin saya tahu masih sekitar 500-an itu. Kalau misalkan banyak device, ya agak repot sih kalau nggak pakai gateway. Tapi kalau hanya beberapa, maka nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan banyak, juga kita nggak mau pakai 4G, nggak pakai 3G, pakai LoRa. Pakai LoRa itu pilihan lain. eh, Kalau masih di sekitar Jawa, bisa pakai LoRa-nya Telkom itu. Telkomsel itu ada LoRa. Dia itu Antares ini, ya, Antares. Tapi dia per device, ya ini cukup murah sih Pak, kalau yang ini. 100-an ribu, dan ini bisa kita taruh di sini. Ya ini kayak semacam Arduino itu kita tempelkan di atasnya. Terus kita bisa koneksi ke sana juga. Jadi ini gateway-nya adalah punyanya Telkom ini. Jadi sudah bisa koneksi ke internet. Saya sudah coba ini dan ya bisa jalan. Dan coverage-nya juga cukup lumayan sih. Nanti teman-teman bisa cek apa coverage-nya bisa masuk atau. Mungkin seperti itu Pak. Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih banyak Pak. Oke, ya, terima kasih Pak Haryono. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ardinal. Izin bertanya, apa strategi backup dan pemulihan data yang diterapkan dalam arsitektur IoT untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan pada software dan hardware? Bagaimana metode pemeliharaannya? Ya, silakan. Backup apa Pak tadi? Backup data Backup aja. Backup data-data yang di-record dari si IoT tersebut sih Pak, secara ininya, generalnya. Jadi cara membackup data yang dihasilkan oleh sensor ya. Betul Pak. Jadi nanti supaya data centernya itu bisa aman gitu kan? Iya Pak. Ya, selain aman itu bisa kayak misalkan kalau misalkan kita membuat sebuah sensor nih di dalam suatu lingkungan gitu Pak, terjadi misalkan bencana alam gitu. Nah, sedangkan si sensor tersebut kan merecord data-data juga nih yang disimpan gitu ya di dalam si IoT tersebut, device tersebut. Nah, ketika terjadi bencana alam itu apakah si data-data yang sebelumnya tersimpan gitu itu bisa direcovery atau gimana tuh Pak untuk pemeliharaan yang terjadi ketika terjadi bencana alam atau force major lainnya kayak gitu sih Pak. Oke, itu berarti berkaitan dengan node-nya ya Pak ya, dari segi device-nya kan, dari node-nya gitu ya, saya tangkap. Jadi di sininya posisinya ya. Jadi ini adalah di on-site-nya, di mana dia yang paling dekat dengan data yang akan kita sensor gitu. Nah, gimana caranya kalau misalkan di sini itu posisinya itu dia aman, tetap bagaimana safety gitu ya, maksud Bapak kan. Jadi ya seperti itu Pak. Ya betul. Nah, apakah misalkan kalau dari si device itu terkena kerusakan atau ya kerusakan gitu ya Pak, itu data-data yang tersimpan sebelumnya itu bisa di recovery juga atau dia tetap loss aja gitu Pak ketika terjadi bencana atau kerusakan di dalam si device tersebut sih Pak. Iya. Baik Pak. Jadi ini kalau kita lihat dari segi IoT ini memang jadi tujuannya adalah gimana data ini bisa masuk ke sini. Jadi kalau misalkan jadi ada macam-macam caranya ya. Misalkan real time. Jadi data dapat langsung dikirimkan ke sini. Ada yang misalkan nggak real time, mungkin hanya disimpan dulu di dalam hard disk atau SSD atau disimpan di memori dulu, itu juga bisa terjadi seperti itu. Nah, untuk mengatasi bagaimana supaya ketika terjadi sesuatu itu tetap bisa ada datanya, mungkin dalam hal ini dia itu tidak real time, dia disimpan dulu di dalam sebuah memori gitu. Jadi memang kalau sudah berkaitan dengan force major itu memang sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan ya. Misalnya terjadi flood atau terjadi
banjir atau terjadi kebakaran itu ya sudah eh, wallahu alam. Tapi eh, maka itu berkaitan dengan case atau casingnya itu. Ya, casingnya itu. Jadi kalau sudah berkaitan dengan bencana alam, casingnya bagaimana? Yang kita tanyakan. Ya, jadi casing itu bermacam-macam. Ada yang dia itu IP 67, IP 76. Jadi semakin dia tinggi, semakin bagus. Jadi dia kedap dari air gitu. Jadi dia benar-benar tidak bisa kemasukan air. Sehingga dia tetap aman di sana. Makanya kita dapatkan ketika dia di tempat sesuatu yang sangat riskan itu casingnya cukup bagus ya, seperti itu. Kemudian dari segi penyimpanan datanya itu agar itu lebih awet kita menggunakan dia itu sifatnya kayak chip gitu ya, tidak seperti hard drive gitu ya. Kalau hard drive kan secara mekanik, tapi secara chip, secara transistor gitu ya, IC gitu kita simpan di sana. Misalnya kayak ada flash ya, kita simpan di flash. Sehingga biasanya kalau di flash itu lebih relatif aman. Misalnya kita kena air tapi dia dalam kondisi mati, maka dia tetap akan menyimpan data di sana, flash. Jadi tidak rusak begitu saja. Gitu. Kalau di hard drive kan yang secara mekanik masih bisa rusak gitu. Dan sekarang udah banyak sekali flash-flash yang dijual di pasaran yang bisa kita install di sana gitu. Nah, gimana kalau misalkan airnya itu kemarin kita bisa kasih sensor-sensor di sana. Ada sensor air, sensor api, sensor panas, sensor segala macam. Sensor kita kompleti di sana. Jadi sebelum terjadinya itu, kita bisa langsung cepat-cepat mematikan device kita, load kita. Jangan sampai sudah terlanjur kebasah, kuyup, nggak mati ya udah bola basah habis gitu. Jadi mesti kita ada sensor di sana. Misalnya sensor kelembapan, sensor air gitu di sana ada, sensor panas ya atau temperatur. Yang kiranya itu cukup tinggi sekali temperaturnya kita bisa langsung matikan di komputernya, otomatis. Jadi kita bisa desain seperti itu, langsung mati gitu. Jadi nggak sampai hilang datanya. Jadi karena kalau hilang, kalau tidak mati itu bisa saja datanya itu rusak atau IC-nya rusak, ya udah nggak bisa diapa-apain. Mungkin seperti itu caranya mitigasi. Ya, mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak Haryono. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Haryono. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Raffi Khairullah. Pertanyaannya langsung saja ya saya bacakan. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk sekarang kan penggunaan industri 4.0 dalam bidang agriculture belum terlalu merata. Hanya sebagian daerah saja yang sudah menerapkan industri 4.0 tersebut. Nah, jika kita ingin memulai pengintegrasian industri 4.0 dengan sektor agriculture, langkah apa saja yang perlu diambil? Seperti dimulai dari apa dan sebagainya. Terima kasih banyak. Ya, silakan Pak Haryono. Oke, ya memang agriculture ini peluang yang sangat besar ya. Kalau kita lihat gitu di luar negeri itu sudah mulai menerapkan smart agriculture atau smart farming. Jadi kenapa disebut sebagai smart farming atau precision farming itu? Karena presisi, kalau kita bahas presisi berarti segala sesuatunya dibuat sepresisi mungkin ya. Jadi kalau kita misalnya treatment itu sangat presisi, maka kemungkinan besar hasilnya juga bagus gitu. Jadi makanan butuh protein sekian, maka kita kasih itu protein yang sekian. Gitu. Jadi di samping dia itu sangat pas presisi bagi tanaman. Jadi kalau misalnya kebanyakan juga tanaman akan kebanyakan air misalnya saja, tanaman akan menjadi kalau bahasa Jawa itu bacek gitu. Ya. Tapi kalau kekurangan juga akan mati gitu. Jadi itu perlu presisi kan.
Jadi kalau kita bisa melakukan presisi itu, ya sudah bisa itu kita lakukan. Jadi diawali sesuatu yang kira-kira itu kita objektif utama goalnya itu apa ini? Petani itu butuhnya apa sih? Gitu. Kita tanyakan dulu. Ini Pak, sebenarnya saya itu cuma agar air itu nggak menggenang saja. Jadi pertama memang kita harus tanyakan dulu kepada petani. Butuhnya apa? Jangan sampai kita buat canggih gitu, tapi tidak dibutuhkan petani gitu kan. Jadi enggak bisa apa-apa kan. Jadi paling penting adalah yang dibutuhkan petani itu apa? Permasalahan petani itu apa sih? Jadi kita benar-benar kalau manah itu tepat sasaran gitu, pada poinnya gitu. Untuk diawalinya mungkin seperti itu dari saya pemikirannya. Jadi petani itu butuhnya apa, goalnya apa gitu. Misalkan untuk menambahkan pendapatan supaya hasil padinya itu melimpah gitu. Itu sudah PR yang sangat luar biasa itu. Karena di sana kita harus memikirkan bagaimana cara pemupukan yang benar. Nah, kan sekarang itu banyak sekali pestisida yang amburadul di mana-mana pestisida gitu ya. Dan itu sangat bahaya juga menyebabkan banyak orang yang mungkin bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya gitu. Kayak rokok aja gitu ya. Tapi ya itulah terjadi. Jadi saya pernah dengar itu teman saya gitu. Dia itu di petani apa itu ya? Kalau misalnya petani eh, kentang ya, petani kentang itu katanya Pak ini gimana cara memupuk ini? Kalau misalkan ada hama gimana? Pokoknya tak semprot semuanya Mas. Misal, nah itu kan jadi secara biaya juga banyak gitu ya. Terus enggak, nah, kalau misalkan ada smart precision farming ya kita bisa lihat nih kira-kira daerah mana yang bisa mengalami problem baru kita semprot, nah itu akan bisa terlokalisasi ya. Karena sekali itu sudah meremen kemana-mana itu. Jadi itu seperti itu. Jadi kita define dulu objektif and goal-nya apa. Jadi biasanya dari petani itu mintanya apa terus kita buatkan gitu. Jadi dimulai dari yang kecil kemudian nanti tambah seperti itu. Kemudian kita lakukan assessment ya. Setelah itu dia minta apa gitu kita cari assessment kita ini kira-kira bisa nggak ya dioperasi keinginannya seperti itu. Teknologinya mungkin nggak sih? Apakah dia misalkan soil quality atau crop types, irrigation system. Jadi kita bisa lihat nih, kita assessment, kita lakukan penilaian, kira-kira masuk nggak ini secara ini. Kita riset, ya riset smart farming teknologinya apa yang kita bisa mungkin bisa pakai bermacam-macam sensor, IoT sensor, atau menggunakan drone, menggunakan satelit imagery, ya, bisa kita lakukan. Drone itu sekarang sudah sangat banyak sekali kecanggihannya. Ya, kebetulan saya buat drone sendiri, ya, kemudian saya taruh di sana itu untuk mendeteksi apa itu tanaman yang baik atau enggak, pakai FDA sensor. Saya buat sendiri pakai sensor kameranya, kita pakai red vir, ya, pakai vir juga. Saya remove itunya, vir filternya, ya, dan bisa mendapatkan FDA. Jadi teknologi apa yang kira-kira kita bisa implementasikan. Jadi setelah itu kita pilih selectable teknologi yang paling cocok nih, yang suitable teknologi yang cocok. Misalnya mudah diimplementasikan, cost efektifnya gimana gitu. Kemudian bisa nggak ini kalau juga dihitung juga ini, misalnya nanti saya ngelapan ini dapat balik nggak nih, baliknya kapan nih? Jangan-jangan nggak balik-balik gitu. Nah, itu harus kita pikirkan juga ya, sebagai pengusaha gitu. Meskipun saya bukan pengusaha ya, tapi saya sedang mikir-mikir mau jadi pengusaha. Terus apa nih? Smart, ya baru kita develop, ya, develop smart farmingnya. Kita pilih nih software engineer, hardware engineer itu di sana. Ya. Atau kita sendiri softwarenya biasanya, ya, yang mulai gitu. Nah, kalau itu mungkin bagian yang sangat menyenangkan kalau sudah sampai sini. Kemudian invest, ya segala macam, infrastruktur, kemudian baru kita deploy, terus kita lakukan uh, eksekusi, ya, kita lihat gitu. Mungkin seperti itu, mungkin tidak cukup. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya,
Ya, terima kasih banyak Pak Haryono. Terima kasih Pak Raffi atas pertanyaan juga. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir dari Bapak Hamaulana Mubarok. Izin bertanya Pak Haryono, kalau ingin membuat sebuah proyek yang sensornya ditempatkan pada tempat yang tidak ada akses internet, seperti kita mau buat sensor untuk deteksi kebakaran hutan, atau sensor deteksi banjir, dan untuk sumber listrik sendiri sangat susah di tempat tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita manage power untuk sensor tersebut, dan untuk koneksi internet untuk sensor tersebut menggunakan apa? Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Haryono. Jadi sama yang mirip pertanyaan yang di awal tadi, tapi kalau di hutan itu masih memungkinkan sih Pak, kalau di hutan itu. Kalau di hutan itu kita bisa pakai, karena masih di daratan ya, kita bisa naruh connection di sana. Misalnya kita pakai extension connection. Sekarang itu kita bisa pakai LoRa itu kalau kita bisa untung gitu, kita bisa jaraknya jauh sekali ya. LoRa itu bisa berkilo-kilo gitu ya. Jangankan LoRa, WiFi aja bisa sampai 15 kilo. Apalagi LoRa itu bisa lebih berkilo-kilo lagi itu. Ya, jadi bisa 40 kilo mungkin. Ya. Jadi gantung powernya dibesarkan, terus kemudian kita bisa sampai kepada perkotaan gitu. Itu yang mungkin masih bisa kita harapkan kalau di daratan. Tapi itu juga kita lihat cost effectiveness-nya itu. Kira-kira kalau saya buat kayak gini, saya butuh extension yang banyak gitu ya. Misalkan ada jaraknya jauh sekali, dan misalkan jarak antara hutan device kita dengan kantor kita itu 40 kilo. Sementara LoRa hanya sampai 20 kilo. Berarti kita kan harus masang pertengahan itu ya, yaitu gate forwarder ya. Ya, supaya bisa sampai ke sana, kita kasih forwarder. Nah, itu bisa diakali seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak bisa semuanya, itu kayaknya nggak mungkin, ya udah kita pakai satelit. Cara-caranya seperti itu. Itu dari segi connection. Sekarang kalau baterai bagaimana? Nggak ada sekali baterai apa-apa itu. Dari mana itu dapatnya? Ya, kita harus pakai apa nih, sesuatu yang ada di alam yang bisa kita pakai. Apakah itu pakai kincir? Ya, kincir kan bisa menghasilkan power kan. Misalkan di sana ada udara, jadi kita rubah menjadi tenaga, terus kita simpan ke baterai. Nah, itu bisa jadi dilakukan. Atau kita bisa pakai solar panel ya, matahari ini yang free kita bisa pakai. Nah, itu juga udah banyak sekali orang yang pakai solar panel gitu. Jadi itu tergantung besarnya solar panel berapa, butuh powernya berapa, cukup enggak, kita bisa hitung bisa. Nah, ya pokoknya kita bisa pakai manfaatin alam yang ada. Jadi kita berubah menjadi sebuah listrik begitu. Oke, Pak. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Haryono. Dari Bapak Ilham, bagaimana Pak? Sudah cukup? Oke Pak, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan saya lupa diketik sih Pak. Boleh nambahin sedikit ya Pak? Oh ya, boleh. Silakan. Satu lagi Pak yang ingin saya tanyakan itu terkait sensor sendiri. Jadi dulu saya pernah ada pengalaman bikin sensor untuk deteksi ketinggian air sungai gitu Pak. Dan di situ tuh Sensor apa, Pak? ada, Putus-putus ya? Sensor apa? ya halo Pak, suaranya terdengar Pak? Agak putus ya tadi pas sensor tadi. Oh, gini Pak. Dulu ada pengalaman saya tuh pernah bikin suatu project pas masih kuliah. Itu tuh sensornya tuh untuk mendeteksi ketinggian air sungai Pak. Hmm. Nah, di situ tuh saya pakai sensor ultrasonik untuk deteksi si ketinggian permukaan airnya. Cuman data yang didapat itu tuh kurang akurat gitu Pak. Sama kalau misal eh, kena hujan gitu, itu gampang banget rusak, itu gampang mati. Nah, itu ada alternatif lain nggak pakai sensor untuk buat case kayak gitu? Iya, Pak. Sensor ketinggian air ya, Pak. Iya betul Pak. Jadi kalau menghadapi tentang hujan segala macam, kita harus memikirkan case-nya ya. Casing-nya itu.
Jadi gimana bisa supaya bisa kedap daripada air hujan gitu. Memang sensor kayak model sensor ultrasonik itu nggak eh, akurat untuk air. Jadi dia bisa saja tembus gitu. Nggak bisa eh, nggak bisa apa itu nggak bisa masuk itu. Eh, nggak akurat lah istilahnya sensor dengan ultrasonik itu. Ada juga yang mencoba pakai sensor eh, lidar. Lidar itu juga kurang akurat juga. Nah, kemarin saya itu kebetulan kan sensor untuk air, tangki air gitu. Ya, tangki air di drone itu kan ada tangkinya. Terus saya ingin sensor itu gimana supaya bisa sensor air. Saya kasih pakai lidar nggak jalan, pakai ya sensor-sensor yang ada itu nggak jalan. Tapi terus kemudian saya akali pakai itu. Jadi saya kasih kayak pelampung itu yang naik turun. Jadi kalau misalkan dia itu turun, kan bisa kedetek itu sama itu. Terus kalau naik bisa kedetek. Jadi saya kasih pelampung di sana. Dan itu sangat akurat. Tapi masalahnya di di apa di sungai ya. Jadi kalau kita kasih kayak gitu bisa nggak? Mungkin kan nggak gitu. Berarti kalau misalkan kita taruh di apa itu jembatan itu biasanya kan jembatan itu kan ada tembok besar ya Pak ya. Nah mungkin kita taruh di balik tembok itu, jadi ke bawah gitu. Jadi pelampungnya itu naik turun di dekat tembok. Eh, jadi setelah air mengalir, berarti kan setelah setelah temboknya itu. Jadi jangan di depan tapi di belakang. Jadi naik turunnya di situ. Nanti kemungkinan bisa sangat akurat itu kalau begitu. Jadi ada pelampung di sana dan bisa dideteksi. Nah, untuk saat ini untuk sensor air yang akurat saya masih belum ketemu ya. Oke, dari Pak Ilham bagaimana? Apa sudah cukup? Oke, Pak, sudah cukup. Terima kasih, Pak. Oke, ya, terima kasih. Ya, ya demikian untuk sesi tanya jawab. Kita tutup ya. Dan untuk selanjutnya kita ada pemaparan program. Jadi program tentang program S2 IT kita di Universitas Pradita.